Hello everyone, good day. You are all healthy or someone is not present for today? Okay, first of all, I want to absent anyone who is not present and please friend who are taking today lesson, tell other friends so that they can take today lesson. Okay, first one is Anissa Mahmuda. Oke, hadir. Umi Fatona. Oke. Meida Dwi Arsita. Dwi Wahyuni. Tias Alifa. Intan Ayuning Tias. Bella Prila Pitaloka. Okay. It turned out that there are still some that doesn't excite. Okay, it's okay. Today it's the material. I still miss explaining. Wait ya. Miss izin share screen dulu. Okay, everyone. In this material, development of moral value in kindergarten. Oke, sebelumnya di sini teman-teman udah ada yang pernah mendengar cerita tentang kancil dan rubah yang baik hati. Yuk, siapa yang pernah suka dengar dongeng-dongeng nih, cerita-cerita anak-anak yang lucu-lucu, yang masih kalian atau teman-teman ingat? Ada? Oke. Nanti di session terakhir sharing ya. Oke. Fable stories, the fiery tale of the mouse deer and the cane frog. Ada yang mau membaca? Mau bantu bis membacakannya? Ada? Nggak ada? Oke. Bis ya yang bacanya ya. One day, winter lasted a very long time. The food warehouse is running out. However, not for the folk. The only has food for today and tomorrow. Even the folk have 2 children. They live happily. My son, I hope it's a sunny day tomorrow so that I can find a lot of food for you, said the mother of the folk. Hearing this, most there who were also mother like his 2 children. Most there is a neighbor to the folk, so he always visit his house. That's right. My food supply is almost gone. Hopefully tomorrow we can looking for food together. Replace the most there. Finally, the folk made a cup of tea. However, the folk was starting at the window instead very long. Most there was surprised to see it. Hi, friend. What are you looking at? Asked Most there. I was looking at the giraffe who was cold. I really felt sorry for him. He looks starving. Yesterday I saw him looking for food, said the fox. The fox finally come out and called the giraffe to come to his house. He to make a cup of tea for the giraffe because his whole body is
shaking red. Oke, di situ pada suatu hari di musim dingin berlangsung sangat lama. Nah, gudang makanan itu sudah mulai habis. Namun untuk sang rubah, karena ia hanya memiliki makanan untuk hari ini dan besok. Nah, sang rubah pun mempunyai 2 orang anak. Nah, mereka hidupnya bahagia. Nah, rubah berkata kepada anak-anaknya, "Anakku, besok hari cerah sehingga aku dapat mencari makanan yang banyak untuk kalian." Nah, mendengar hal itu, kancil yang berada di sana pun ikut mengangguk seperti kedua anaknya. Kancil bertetangga dengan rubah sehingga ia selalu berkunjung ke rumahnya. Benar sekali, persediaan makananku pun sudah hampir habis. Semoga besok kita dapat mencari makanan bersama-sama, ujar si kancil. Akhirnya rubah pun membuatkan cangkir teh. Namun sang rubah malah menatap jendela sangat lama. Kancil pun heran melihatnya. "Hai teman, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau lihat?" tanya kancil. Nah, wow, this is a really good, giraffe said. "What are you doing out there?" "The weather right now is very polite," said the frog. "I have run out of food. I went out to look for food. However, due to a season very long cold, I'm having trouble finding good," replied the giraffe complaining. Hearing what the giraffe said, the frog immediately went into the kitchen and brought a plate of food. However, Monster was shocked because he knows that the food given to the giraffe is the last fruit, which is owned by the frog. And first, he wanted out about it. However, he gave up his intention at the giraffe, said the frog. The giraffe was very happy and immediately devoured the food given by the frog. After rain began to subside, the giraffe said goodbye and thanked the frog for his kindness. However, the next day it was still raining heavily. The frog's food supply is running out. He forced himself and prepared to look for food. Suddenly, a crane came to deliver the shipment sent by the frog. All brother would leaped across the forest sound. Nah, dari cerita tersebut, aku sedang melihat jerapah yang sedang kedinginan. Aku sangat kasihan kepadanya. Ia terlihat kelaparan. Kemarin aku melihatnya mencari makan, ujar rubah. Lalu sang rubah pun akhirnya keluar dan memanggil jerapah untuk datang ke rumahnya. Ia pun membuatkan secangkir teh untuk jerapah karena seluruh badannya sudah basah kuyup. "Wah, ini teh sangat enak," ujar jerapah. "Apa yang sedang kau lakukan di luar sana? Cuaca ini sangat santun," ujar rubah. "Aku sedang kehabisan makanan. Aku pergi keluar untuk mencari makanan, namun karena musim dingin sangat panjang, aku kesulitan mencari makanan," jawab jerapah mengeluh. Mendengar hal yang dikatakan jerapah, rubah pun langsung masuk ke dalam dapur dan membawa piring yang berisi makanan. Namun kancil kaget. Karena ia tahu bahwa makanan yang diberikan kepada jerapah adalah makanan terakhir yang dimiliki oleh rubah. Pada awalnya ia ingin menanyakan hal tersebut, namun ia mengurungkan niatnya. "Makanlah jerapah," ujar rubah. Jerapah sangat senang dan hidup dan
langsung melahap makanan yang diberikan oleh rubah. Setelah hujan mulai reda, jerapah pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan rubah. Namun keesokan harinya, hujan masih turun dengan deras. Persediaan makanan rubah sudah habis. Ia pun memaksakan dirinya dan bersiap untuk mencari makan. Tiba-tiba seekor burung bangau datang memberikan kiriman yang dikirimkan oleh kakak sang rubah yang tinggal di seberang hutan selatan. Nah, okay. Once opened, it turned out that the content are food supplies for the next 2 weeks. The frog was very happy. He immediately called the mouse there to come to his house and eat together. There, every good thing we do will definitely pay off, said the frog. Hearing this, mouse there was silent. He learned a very valuable lesson from the good of the frog. He also promised to learn to do good and share with other animals. Begitu dibuka, ternyata isinya adalah persediaan makanan selama 2 minggu ke depan. Rubah sangat senang. Ia pun langsung memanggil Kancil untuk datang ke rumahnya dan makan bersama. Kancil, setiap kebaikan yang kita lakukan akan membuahkan hasil, ujar Rubah. Mendengar hal itu, Kancil sangat terdiam. Ya, mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kebaikan sang rubah. Ia pun berjanji untuk belajar untuk berbuat baik dan berbagi dengan binatang lainnya. Oke, dari cerita yang Miss bacakan tadi, adakah pesan moral yang teman-teman semua tangkap? Pesan moral dari cerita ini adalah apa? Ada yang tahu? Yuk, siapa yang bisa jawab pesan moralnya? Gak ada? Oke. Pesan moral, the moral message of the fairy tale of the Kancil and the kind-hearted frog is a good deed will get a good reward, while politic action will get a reward in the form of politic thing. Oke, pesan moralnya adalah dari dongeng si Kancil dan si Rubah ini yang baik hati adalah perbuatan baik yang akan mendapatkan balasan kebaikan. Sedangkan perbuatan santun akan mendapatkan balasan berupa hal yang santun juga. Loh, kok bisa santun? Karena si Rubah itu masih menggunakan kata-kata yang sopan. Dan kebaikannya, meskipun dia makanannya hanya tersisa untuk terakhir, tapi Rubah masih berbaik hati untuk memberikannya kepada si jerapah. Wow, keren nggak sih? Berapa banyak sekarang dari kita ketika kita hanya memiliki satu makanan, lalu kita bisa memberikan kepada orang lain, padahal sebenarnya kita sendiri butuh. Nah, itu sesuatu yang poin cetik. Oke. Exercise. Oke. Who can imitate the sound of the animals in the story? Rabbit, frog, and giraffe. You. Siapa yang bisa meniru suara binatang dalam cerita tersebut? Ayo, siapa? Oke, bagus. Nggak mirip sih, tapi ya oke lah, nggak apa-apa ya. Karena suara kelinci juga, Miss juga masih rada-rada bingung gimana gitu. Oke. Oke, suara giraffe gimana? Emang ada suaranya? Oke, next. What do you know about deer? Nah, apa yang kalian ketahui tentang si rubah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, betul. Rubah baik hati, dia humble ya. Karena dia suka memberi di saat keadaan juga sudah mepet nih, sudah sisa makanan terakhir, tapi dia masih humble untuk memberikan.
kepada giraffe. Oke. Children say the names of any animals that are on the story. Ayo, tadi binatang apa aja? Oke, good. Next, siapa nih? Who can tell the behavior of the frog toward the deer and the giraffe? Ayo, siapa yang bisa menceritakan perilaku rusa terhadap jerapah? Giraffe, ayo terhadap giraffe nih, siapa nih? Ayo, Anissa sama Muda siapa? Gimana? Boleh sebutkan namanya? Oke, benar ya. Yang dikatakan Anissa sama Muda itu benar karena perilaku rubah terhadap giraffe itu adalah memberi makanan dan dia ketika hujan menawarkan teh ya. Oke, itu perilaku yang baik. Oke, next. Who can tell the polite language spoken by deer, frog, and giraffe in communication? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa membedakan bahasa sopan yang diucapkan rubah, kancil, dan jerapah? Ya, bahasa sopannya menyapa dan berterima kasih. Ketika kita sudah memberi kepada sesama kita menggunakan bahasa yang baik. Jangan mentang-mentang kita memberi, lalu kita menjatuhkan atau menghinanya ya. Itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Nah, ketika kita juga yang sudah diberi, kita harus punya bahasa sopan. Sopannya apa nih, Miss? Kita berterima kasih dong, karena sudah diberi. Jadi, kita tidak boleh beri kasih, udah amat. Nah, itu tidak boleh ya. Itu sesuatu perbuatan yang tidak baik. Okay, next. Who can judge the behavior of the frog toward the deer and the giraffe? Nah, siapa yang bisa menilai perilaku rubah terhadap giraffe? Siapa? Ya, siapa Umi? Boleh? Ya, betul. Perilaku rubah terhadap giraffe itu menolong ya, benar. Seperti yang Miss katakan tadi, kita harus saling menolong. Kita harus suka memberi. Jangan ketika kita punya hal yang lebih, lalu bisa kita memberi. Tapi kita juga belajar, di saat kita dalam keadaan yang terdesak, kita masih mampu memberi. Itu sebuah nilai dan ketulusan hati, karena hanya manusia yang punya hati yang sangat baik ya, biasanya yang bisa melakukan itu ya. Jadi kita belajar untuk terus untuk terus rendah hati. Jangan sombong ketika kita punya sesuatu yang lebih. Oke, bagus ya. Thank you. Does anyone know the political language used by deer, frog, and giraffe? Wah, ini bahasa yang satu yang digunakan. Sudah ya tadi? Oke, sorry. They'll collect in their notebook. In the notebook, or what kind of goodness and Constancy did the deer, frog, and giraffe do. Nah, sekarang kumpulkan buku catatan. Catat ya, untuk kebaikan dan kesopanan seperti apa yang dilakukan oleh binatang-binatang yang di atas tadi. Rubah, kancil, dan giraffe. Itu buat PR ya. Oke, next. Keburu waktunya habis nih. Can anyone explain to recompense received from the kindness and courtesy done by the frog? Yuk, siapa? Ada yang bisa menjelaskan balasan yang diterima dari kebaikan dan kesopanan yang dilakukan oleh rubah? Apa balasannya? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Intan, boleh?
Ya, betul. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, rubah juga mendapat balasan dari sang kakaknya ya, dan dari pulau sebelah itu mengirimkan makanan untuk 2 minggu ke depan. Nah, itu kan sesuatu hal yang di luar ekspektasi kita gitu ya. Oke. What will happen if the fox does not give for the giraffe? Apa yang terjadi jika rubah tidak memberikan makan pada jiraf? Pasti kelaparan dong, jirafnya kasihan ya. Dia kelaparan karena hari sebelumnya juga dia tidak makan karena cuaca. Ya, cuacanya hujan terus. What will happen if the deer, fox, and giraffe don't use political language? Nah, apa yang akan terjadi jika rusa, rubah, dan jiraf tidak menggunakan bahasa yang sopan? Wah, pasti berantem dong. Rebutan makanan kali ya. Nah, itulah kesopanan itu penting dan sopan santun itu ada sesuatu hal kode etik yang harus kita terapkan di lingkungan kita ya. Okay, children are asked to make a picture of a deer, fox, and a giraffe and present in the front of them. Nah, anak-anak boleh ya menggambar binatang-binatang ini jadi sebagai PR saja. Nah, yang terakhir. There are children who want to mention good and politic behavior that already used to being done in class with friends at home to brothers, sister, mother, and father. Nah, di sini anak-anak coba sebutkan perilaku baik yang dan sopan yang sudah biasa dilakukan bersama keluarga, teman-teman, atau di sekolah. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan apa saja perilaku baik? Menyapa teman ya, selamat pagi, good morning, boleh. Tidak suka berantem, boleh. Tidak membantah orang tua, boleh. Itu salah satu perilaku yang baik. Oke, thank you ya. Oke, thank you for your participation. If something is not clear, you can ask. Yuk, kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Boleh. Oke. Oke, cukup ya berarti ya. Nah, religion and moral development, getting to know good behavior as reflection notable character. Nah, creativity students are direct and distorted to think creatively relate to the tasks requested by the teacher and encourage to show good and politic behavior. Critical thinking, students make up observation and ask question related to the fable story above by associating it in real life. Communication. Every child is welcome to do communication with fellow friends, teacher related to make the text requested by the teacher and communicating the result. Collaboration, student explore moral message from the actor in fable stories by asking or discussing with fellow friend, with teacher, praise parent, and student. Okay. Kreativitinya, peserta didik disarankan dan dikondisikan untuk berpikir kreatif terkait dengan tugas yang diminta oleh guru dan didorong untuk menunjukkan perilaku baik dan santun. Nah, jadi yang Miss katakan untuk jadi PR ya, tulis catatan perilaku apa yang biasa teman-teman semua lakukan di kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan bersama teman-teman. Nah, peserta didik melakukan pengamatan dan memberikan pertanyaan terkait cerita fabel di atas dengan cara mengasosiasikan dalam kehidupan nyata. Nah, nanti ketika PR-nya sudah selesai minggu depan, kalian boleh bercerita ya, menceritakan sedikit yang kalian tulis, apa saja, di depan diceritakan ya, pengalaman teman-teman semua untuk berperilaku santun dan sopan di tengah-tengah masyarakat. Setiap kelompok dipersilakan untuk melakukan komunikasi dengan sesama guru, teman,
terkait dengan tugas yang diminta oleh guru dan mengomunikasikan hasilnya. Nanti siapa saja yang belum paham boleh ditanyakan sama Miss ya. Nah, terakhir peserta didik mengenal pesan moral dan perilaku terhadap cerita fabel dengan cara bertanya atau berdiskusi dengan teman sesama, dengan guru, dan orang tua ya, dan sebagainya. Nah, nanti yang masih belum paham boleh bertanya sama Miss. Oke, karena ini waktunya udah hampir habis. PR-nya dikumpulkan minggu depan ya. Nanti kita sharing-sharing session. Oke, thank you ya everyone. Untuk pertemuan hari ini, bisa rasa cukup. Jika ada yang bertanya, boleh. Oke, nggak ada ya. Ya udah, Miss tutup ya. Sekian penjelasan dari Miss. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf dan terima kasih.